Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama channel ini yang akan selalu memberikan updatean terbaru seputar sirkuit Mandalika untuk melihat apa saja segala kesibukan saat ini yang dilakukan di sirkuit Mandalika untuk lebih maju dan lebih berkembang ke depannya. Nah, pada hari ini di tanggal 11 Juli 2023 kita kembali mengupdate ya sirkuit Mandalika untuk kita bersama-sama menyaksikan apa saja yang dilakukan sekarang maupun sejauh mana capaian dan perkembangan di beberapa pengerjaan yang masih dilakukan sampai dengan saat ini. Iya, seperti biasa sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabatku semuanya yang selalu mengklik video dari channel ini. Yang baru bergabung juga saya ucapkan selamat datang. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat selalu, dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Oke, dan baiklah di sini kita langsung saja awali pantauan kita pada siang menjelang sore di area Helipad Medical Center untuk melihat kondisi terbaru di area sini dan juga sebuah kendaraan yang dikhususkan untuk membersih aspal sirkuit Mandalika sekarang ini masih di standby-kan di area belakang pedok. Sekarang kita akan memperlihatkan langsung bagaimana kondisinya karena sekian lama ya mobil di sini di standby-kan di area sini. Jadi banyak teman-teman yang berkomentar kemarin maupun di beberapa bulan maupun minggu yang lalu ya bagaimana kondisi dari mobil pembersih atau track jet Bumblebee tersebut. Sekarang kita memperlihatkan langsung ya. Nah, jadi seperti ini kondisinya teman-teman ya untuk track jet Bumblebee yang selalu di request oleh teman-teman semua bagaimana kondisinya karena kita jarang shot dari kamera udara dan pada hari ini kita memperlihatkan langsung untuk sebuah track jet Bumblebee yang dikhususkan untuk membersih aspal sirkuit Mandalika apabila kotor dan alat tersebut ya kita sudah tidak lagi bisa melihat ya beroperasi atau membersihkan aspal sirkuit Mandalika seperti menjelang dari balapan WSBK beberapa bulan atau tahun yang lalu, melainkan pada saat itu kita melihat untuk street sweeper yang melakukan pembersihan di aspal sirkuit Mandalika. Iya, jadi alat tersebut sampai sekarang ini masih terus di standby-kan di area sana dan juga terus dijaga dan dirawat selalu, dicek segala sesuatu ya dari alat tersebut karena alat tersebut ya dipunyai oleh sirkuit Mandalika ya nanti juga akan digunakan apabila perlu digunakan untuk alat tersebut lagi ya untuk membersihkan segala sesuatu yang ada di area sirkuit Mandalika. Nah, dan sekarang di sini kita sudah di ketinggian sekitar 30 meter untuk melihat bersama-sama dengan jelas dari situasi dan kondisi di area belakang pedok pasca dari gelaran Sel Eco Marathon yang digelar beberapa hari yang lalu, 3 hari ya, pada hari Jumat, Sabtu, dan hari Minggu. Dan acara tersebut ya sudah sukses diselenggarakan di sirkuit Mandalika kali kedua ya acara dari Sel Eco Marathon tersebut digelar. Dan sekarang ini tinggal dibereskan semua segala suatu peralatan yang digunakan pada balapan Sel Eco Marathon tersebut ya untuk menguji sebagaimana ya buatan dari mahasiswa untuk mobil yang paling hemat energi yang diuji ya teman-teman. Dan inilah dia sejumlah truk yang saat ini terparkir di area belakang pedok yang sudah mengangkut ya sejumlah logistik dari Sel Eco Marathon berupa perlengkapan kebutuhan untuk balapan dari Sel Eco Marathon tersebut. Sekarang ini siap untuk dibawa pulang. Oke, dan kemudian itu kita lihat di area yang lain di surface road sebelah kiri lintasan trek lurus. Di sini ada kesibukan dari pihak terkait maupun para pekerja yang saat ini ya meninjau atau mengecek area tersebut. Ya persisnya di depan dari tribun deluxe di sini teman-teman. Sekarang kita akan memperlihatkan langsung, kita turun lebih rendah biar teman-teman melihat apa saja hal-hal baru yang dilakukan maupun kesibukan terbaru untuk sirkuit Mandalika yang saat ini terus berbenah diri untuk lebih baik dan lebih mantap ke depannya ya. Iya, tentunya sirkuit Mandalika dan kawasannya tidak mau berpuas diri dulu seperti yang sudah diungkapkan oleh Pak Erick Thohir dalam kunjungan di Kuta Mandalika tersebut di beberapa hari yang lalu itu. Ya, jadi Pak Erick Thohir meresmikan sebuah fasilitas baru yang ada di kawasan ekonomi khusus Mandalika, yaitu Taman Kuta yang sudah diresmikan siap digunakan oleh para pengunjung untuk menikmati segala sesuatu yang sudah disediakan di sana. Sebagaimana indahnya juga di sana, teman-teman ya. Oke, baiklah dan kita langsung saja melihat di sini ya sejumlah pihak terkait yang saat ini berada di sirkuit Mandalika untuk mengecek dan memeriksa segala sesuatu di sini. Ya entah nantinya mau akan dilakukan, dibikin seperti apa. Tapi saat ini kita bisa lihat ya sedang sibuk untuk pihak terkait maupun rekan-rekannya dan para pekerja yang lain ikut serta untuk mendukung dan mensukseskan dari sirkuit Mandalika ini.
Nah, jadi buat teman-teman, kita terus nikmati segala proses dan tahapan yang dilakukan saat ini, dan kedepannya kita akan terus pantau dan kawal apa saja segala sesuatu yang dilakukan di sirkuit Mandalika untuk lebih maju dan lebih berkembang dari kawasan ekonomi khusus Mandalika maupun sirkuit Mandalika. Ya, jadi tetap bersabar buat teman-teman semua yang mengharapkan apa yang Anda inginkan, semoga nantinya bisa tercapai juga ya, angan atau harapan kita semua, teman-teman. Iya, karena sirkuit ini satu-satunya sirkuit kebanggaan Indonesia saat ini yang harus kita jaga dan harus kita dukung bersama apa saja segala proses dan tahapan saat ini. Dan kita harus bersyukur apa yang sudah terjadi maupun yang sudah jadi ya di sirkuit Mandalika maupun kawasannya. Jadi kita tetap nikmati terus prosesnya, insya Allah kedepannya akan jauh lebih baik dan lebih bagus kedepannya. Nah, jadi tidak mungkin langsung besar dan tinggi, jadi kita harus bersabar dan nunggu waktu dan saatnya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan kemudian kita lanjut lagi di area berikutnya untuk memantau pool ya di kesempatan siang menjelang sore ini, untuk kita melihat ya semua area sirkuit Mandalika jadinya seperti apa, ya prosesnya seperti apa, kita akan lihat lagi, teman-teman. Nah, inilah dia tikungan 1, berbelok ke sebelah kanan, kita lihat langsung untuk kondisi di permukaan aspal lintasan trek lurus maupun di beberapa tikungan yang terlihat dari kamera udara, teman-teman bisa lihat ya sekarang. Iya, jadi salah satu PR yang kita ketahui untuk sirkuit Mandalika sekarang, yaitu aspal sirkuit Mandalika harus terbentuk racing line-nya makin lebar. Jadi buat teman-teman yang belum mengetahui apa itu racing line, jadi racing line itu dalam arti bahasa Indonesia yaitu garis balap yang diikuti oleh pembalap lain, teman-teman ya. Jadi bekas ban dari motor WSBK maupun MotoGP seperti itu. Yang dimana dalam persiapan membentuk racing line tersebut ya, pihak terkait di sini mendatangkan ya sebuah kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam acara Mandalika Track Day. Untuk aspal sirkuit Mandalika sering-sering dilintasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ya, diharapkan ke depannya aspal sirkuit Mandalika makin terbentuk racing line makin lebar dan kualitas aspal semakin meningkat tentunya menjelang dari balapan MotoGP. Dan tentunya nanti seperti yang sudah diungkapkan oleh Pak Priyandi Satria sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, ya menjelang balapan MotoGP nantinya akan mendatangkan alat canggih. Nah, alat canggih tersebut yang namanya Hookmaster 4000 Rotating Drag. Jadi alat tersebut ya alat pembentuk racing line sirkuit Mandalika. Iya, jadi alat tersebut rencananya akan didatangkan menjelang dari balapan MotoGP, misalnya 1 minggu maupun 2 minggu maupun beberapa hari, teman-teman ya. Nah, jadi pada saat itu sering kita ketahui itulah nanti akan sibuk semua, banyak kesibukan yang dilakukan di dalam sirkuit Mandalika maupun di area luarnya seperti biasa. Misalnya pembersihan, merapikan ya semua semak-semak yang ada di pagar dibersihkan, juga rumputnya harus hijau dan subur pada saat nanti balapan MotoGP kali kedua di sirkuit Mandalika. Jadi kita terus dukung dan tetap yakin ya, tetap optimis selalu ya bahwa sirkuit Mandalika bisa. Oke, dan baiklah di sepanjang kita ngomong-ngomong terus, di sini kita sudah tiba di area zona tengah sirkuit Mandalika. Di sini ada pengerjaan kembali dilakukan, teman-teman ya, yaitu tempat drainase untuk pengerjaan lanjutan dari drainase yang beberapa bulan dihentikan dan sekarang dilanjutkan untuk pengerjaannya, pengoneksian agar semua drainase di sini terkoneksi ya untuk kedepannya pada saat menyambut MotoGP nanti aman terkendali, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi saat ini terus melakukan pengerjaannya. Nah, dan kemudian kita lanjut lagi di area berikutnya. Kita lihat di bagian tebing dari bukit ya sejauh mana ya bagian sisi maupun tebing dari bukit di sini dikeruk. Nah, jadi sudah sejauh ini ya bukit samping bukit di sini dikeruk dan tidak terlihat lagi alat ekskavator yang selalu melakukan pengerukan dan hydraulic breaker memecahkan kerasnya batu tersebut karena ada beberapa area yang lain yang mau dipercepat tuntas ya terlebih dahulu. Jadi ya alat yang ada di bukit di sana berpindah lagi membantu alat yang lain. Nah, jadi sistemnya bertahap-tahap, teman ya. Jadi kita nikmati proses dan tahapannya. Oke, dan kemudian itu kita berada di area parkir di belakang pagar pembatas tikungan ke-6-7 di sini yang sudah jadi dikerjakan. Jadi saat ini pengerjaan yang disibukkan di area sini yaitu bagian dari pengoneksian ya untuk drainase maupun jalur kabel, jalur pipa air bersih. Jadi dikoneksi terlebih dahulu untuk sebuah wis beton atau box-box beton di sana dikoneksi sekarang di area tersebut. Sekarang kita berpindah lagi ke area zona tengah, lalu kita akan menuju ke kesibukan di Bukit 360.
Jadi saat ini di Bukit 360 masih terus dilakukan pengerjaannya. Ketiga bangunan tribun terus berbenah diri. Nah, jadi seperti apa aktivitasnya? Jadi terlebih dahulu di sini kita dapat melihat untuk kondisi di beberapa area yang terpantau dari kamera udara kita. Ya, drone DJI Mavic 2 Air 2, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ya, merek dari drone yang kita selalu terbangkan di sirkuit Mandalika. Oke, dan inilah dia Bukit 360 yang teman-teman bisa lihat sekarang, dan juga pemandangannya sangat luar biasa sekali apabila kita berada di atas puncak Bukit 360 di sini. Kita dapat melihat pemandangan pantai, laut, dan juga orang-orang yang surfing di Pantai Segar, dan juga pemandangan yang hijau-hijau di bagian pinggir sirkuit, dan juga hampir semua lintasan sirkuit Mandalika kita bisa pantau lihat di Tribun 360 yang teman-teman bilang Tribun Para Sultan ya. Nah, inilah dia kita lihat ya sejauh ini ya penutupan dari tebing bukit menggunakan karpet geomet vegetasi untuk mengatasi terjadinya longsor maupun dibikin menarik tebing bukit tersebut agar tidak kelihatan dikeruk, jadi ditutup menggunakan karpet geomet vegetasi. Nah, ini dia teman-teman tikungan ke-10 berbelok ke sebelah kanan merupakan salah satu tikungan yang tajam di sirkuit Mandalika.